Halo, kembali lagi di Ravana Gadget. Kali ini kita kedatangan smartwatch dari OLED lagi yang terbaru, yaitu OLED Curve HD Lumi R1 smartwatch. Saat video ini dibuat, belum launching resmi ya. Perkiraan harga di 200.000 atas, 290 sampai 300 ribuan awal. Tapi untuk harga resminya nunggu launching aja. Nah, seperti biasa kita bahas dari boxnya dulu. Ya, warna hitam seperti ini dengan tulisan Curve HD. Ya, karena jualan smartwatch ini adalah layar yang lengkung. Dan ini menjadikan smartwatch ini layar lengkung termurah yang ada saat ini. Di bagian belakang box ada spesifikasinya ya. Dan ini merupakan varian warna Space Gray. Dan ini kelengkapan yang ada dalam dus pembelian. Ada buku manual, kemudian magnetic charging dengan 2 pin seperti ini. Kemudian ada smartwatch dan ini boxnya tadi. Ya, dari segi desain, ini memiliki desain yang berbeda ya dengan harga di kelasnya. Ini memiliki layar lengkung seperti ini yang kayaknya sedang menjadi tren karena BIP 5, kemudian IT Smartwatch dan juga Mi Bro juga mengeluarkan layar lengkung seperti ini. Nah, untuk bezelnya sendiri bisa dilihat agak lumayan tebal ya, tapi mengingat harga 200-300 ribuan sih nggak masalah. Sebelah kanan ada mic, sebelah kiri ada speaker, bagian belakang ada pin charger dan sensor-sensor. Untuk strapnya sudah quick release ya. Seperti halnya BIP 5 dan smartwatch IT, layar lengkungnya membuat dimensinya cukup besar ya, yaitu 51,7 untuk atas ke bawah, kanan kiri 40 mili, kemudian ketebalan beserta sensornya itu 13,7 mm. Untuk strapnya sendiri menggunakan ukuran 22 mili ya. Dan ini dia apabila dikenakan di tangan saya dengan lingkar 15 cm. Sedikit terlihat kebesaran memang, tapi saya masih nyaman menggunakan smartwatch dengan ukuran ini. Untuk material dari smartwatch ini walaupun terlihat finishing dari alloy, tapi ini terbuat dari plastik ya. Untuk spesifikasi layar, ini menggunakan layar panel TFT ya, dengan ukuran yang cukup besar yaitu di 2,01 inch, kemudian resolusinya 240 dikali 296 pixel. Ya, walau tidak terlalu rapat tetapi terlihat cukup bagus ya layar dari smartwatch ini. Untuk kapasitas baterai sendiri, smartwatch ini menggunakan kapasitas baterai 300 mAh yang bisa bertahan 5-7 hari dengan pemakaian normal ya, yaitu intensitas olahraga sedang dan juga notifikasi yang tidak terlalu banyak. Smartwatch ini sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dan juga sudah dilengkapi dengan IP rating IP68. Sehingga smartwatch ini sudah tahan air hujan dan juga bisa tercelup ke dalam air asal tidak terlalu lama dan tidak terlalu dalam ya. Di sini ada tombol crown, kita coba apakah ini berfungsi. Ternyata tidak berfungsi di bagian wallpaper ini ya. Kita coba di bagian menu utama, apakah crownnya bisa berfungsi? Ya, ternyata di menu utama crownnya dapat berfungsi ya, dan terdapat getaran dan bunyi klik. Apabila kita geser ke bawah, ini ada quick setting ya. Di sini ada brightness, do not disturb, terus kemudian ini ada draining water. Jadi kalau kemasukan air bisa dipakai ini untuk mengeluarkannya. Kemudian ada e-card. Ya, nanti kita jelaskan e-card itu apa. Untuk swipe ke atas ada notifikasi seperti ini. Kemudian untuk swipe ke kanan ada activity. Yang ditarik ke atas ada menu-menu lagi, ada step, kalori, exercise, dan ada record datanya selama 7 hari. Kemudian ada sleep monitoring, terus kemudian ada heart rate, kemudian ada SPO2, kemudian ada stress monitoring. Nah, di sini kita bisa tambahkan weather ya, terakhir. Ya, balik lagi. Kemudian untuk swipe kiri ada split screen seperti ini. Dan untuk masuk menu kalian swipe 2 kali
ke arah kanannya seperti ini. Ya, kemudian untuk tampilan menunya ada banyak. Di sini ada list view, kemudian ada honeycomb, kemudian ada grid view, kemudian ada parallel, terus kemudian ada surface, dan kembali ke list view lagi. Kita pakai list view ya, jadi bisa ada keterangannya. Di sini ada sleep monitoring, heart rate, phone call, exercise record, SPO2, stress, weather, message, shutter, player, relaxation, AI voice, timer, alarm, stopwatch, cycle tracking, kemudian fan phone, kalkulator, flashlight, dan setting. Kita coba exercise-nya. Di sini ada walking, kemudian running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, climbing, tenis, rugby, dan masih banyak lagi guys. Ini ada populer, training, combat sport, ball sport, winter sport, dan masih banyak lagi. Kita coba walkingnya ya. Ya, di sini ada total step, total kalori, heart rate, kemudian total distance, dan juga di sini ada heart rate zona. Kalau merah berarti sudah tinggi ya guys. Kemudian ada stop dan pause, yang kiri nggak ada. Sekarang kita coba badminton. Nah, untuk badminton ada total step, kalori, kemudian heart rate, dan juga heart rate zone. Ya, itu aja. Kanan nggak bisa, dan kiri ada pause dan selesai. Untuk bagian stress monitoring, ini nanti ada semacam tabelnya ya. High itu 80 sampai 100, kemudian relax itu 1 sampai 20. Kemudian kita coba untuk shutter kameranya, itu menggunakan kamera dari aplikasi OLED ya guys ya. Jadi kalian nggak bisa pakai aplikasi sendiri. Nah, nanti prakteknya seperti ini. Kita klik, dia ada countdown sampai 3-nya. Sedangkan untuk musik kontrol, dia bisa atur volume juga ya. Mantap. Kemudian play, pause, next, dan previous. Untuk relaxation ada stress dan falling asleep. Ya, ini diatur waktunya aja. Nanti kalian tinggal ikutin inhale exhale-nya seperti ini. Untuk yang falling asleep juga sama. Seperti ini. Nah, untuk AI voice sama seperti smartwatch semuanya yang sebelum-sebelumnya itu mengaktifkan voice command dari HP-nya ya. Kita tinggal komen untuk membuka kamera, IG, YouTube, dan sebagainya, maka akan terbuka sendiri aplikasi di HP kita. Kemudian untuk setting di sini ada display, vibrate dan ring, DND mode, low power, phone system ya. Untuk pairing ke handphonenya kita menggunakan OLED Fit ya. Bisa kalian download di Google Play Store ataupun App Store. Nah, ini sudah kami pairing. Kalau belum, kalian tinggal klik gambar jam aja, kemudian ada add device di situ. Nanti nyalakan Bluetooth, nanti akan terpairing sendiri. Nah, di sini ada face gallery, di mana face gallery-nya sama dengan W13 kemarin ya. Menurut saya sih desainnya termasuk bagus-bagus ya. Untuk download face gallery-nya pun termasuk cepat ya. Kita langsung apply aja dan beberapa detik langsung bisa masuk ke smartwatch-nya. Ini terhitung cepat guys dibandingkan smartwatch lain di harga ini ataupun di atas ini, termasuk lebih cepat. Kemudian untuk notifikasi sayangnya sudah ditentukan oleh mereka ya, bukan berdasarkan dari apa yang terinstall di HP kita. Misalkan di HP saya terinstall Shopee, tapi di sini tidak ada pengaturan notifikasi untuk Shopee. Tapi jangan khawatir, kalian bisa klik others untuk aplikasi yang tidak ada dalam list di sini. Kemudian di aplikasinya ada e-card guys ya. Di sini berisi QR code, bisa dari WA kita. Kita tinggal capture aja QR code-nya, kemudian di-upload di sini. Kemudian ada favorit kontak yang bisa kita tambahkan dan juga other. Di sini kita bisa atur time format, unit system yang bisa meter ataupun imperial, kemudian bisa mengubah bahasa ya. Di sini ada bahasa Indonesianya. Mantap. Di bagian kesehatan kita bisa mengaktifkan stress monitoring, reminder to move,
rate warning, kemudian physical call reminder. Nah, untuk para cewek bisa mengisi menstrual cycle-nya di sini. Untuk WA call, apakah bisa? Seperti biasa saya menggunakan HP dari Samsung ya. Dan ternyata bisa, bahkan ada tulisannya juga. Mantap, di Samsung bisa, tentunya di iPhone juga bisa ya. Untuk merek lain kayaknya belum bisa. Sekian dulu video review dari kami. Kesimpulannya, smartwatch ini menjadi smartwatch layar curve termurah. Apabila kalian suka bentuknya, itu worth banget sih untuk membeli smartwatch ini. Tapi ini hanya cocok untuk tangan yang besar ya, mengingat dimensinya besar. Jangan lupa untuk support dengan subscribe, like, dan share video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.